Saya ingat apa yang dinyatakan Santa Teresa Avila bagi orang yang sungguh-sungguh serius untuk memulai jalan doa, ya. Godaan yang terbesar adalah apa? Yang seperti dinyatakan oleh Santa Teresa Avila, godaan ini berasal dari setan, dinyatakan oleh Santa Teresa Avila seperti ini. Setan akan menimbulkan jadi pikiran-pikiran bahwa oh, jangan kamu doa, jangan kamu serius menjadi sungguh-sungguh mencari Tuhan, atau kamu jangan merindukan kesucian atau kekudusan. Karena apa? Nanti kamu sombong. Wah, ternyata apa? Satu bentuk godaan dari setan. Ya, jadi dengan berbagai macam cara menghalangi orang untuk sungguh-sungguh serius mengikuti Tuhan, serius mencintai Tuhan. Nah, kita hidup dalam satu situasi dunia ini. Ya, bahkan maaf, juga bisa saja terjadi di kalangan gereja, ya. Tetapi ya puji Tuhan, justru paus-paus kita yang terakhir, mulai Paus Yohanes Paus kedua, kemudian Paus Benediktus, lalu kemudian Paus Fransiskus ini sangat menekankan akan panggilan kekudusan ini, ya, yaitu bahwa kita dipanggil dalam kesempurnaan cinta kasih. Ada YouTube yang menarik, saya pernah lihat diungkapkan Paus Fransiskus, dan di situ ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Tetapi artinya apa? Ya, kamu dapat menghayati kekudusan, intinya apa di situ? Kamu dapat menghayati kekudusan melalui apa? Kehidupanmu sehari-hari, dalam pekerjaan dan sebagainya. Dan ini sebenarnya artinya apa? Kalau kita lihat lebih-lebih nanti dalam pengajaran Santa Teresia Lisieux, kita lihat sebenarnya apa? Ini sudah pewartaan yang sudah kemudian selalu digemakan dalam spiritualitas Karmel. Tetapi satu hal, kembali lagi pada godaan-godaan yang ditimbulkan oleh dunia, segala kekhawatiran yang berasal dari dunia ini akan membuat jiwa sulit mengambil keputusan untuk mulai melangkah di jalan ini, apalagi untuk bertekun. Jadi bayangkan, untuk mulai itu saja sulit, apalagi untuk terus bertekun. Karena apa? Ada realitas menghadapi tantangan-tantangan dunia. Saya zaman waktu kuliah, ya, sebagai mahasiswa, kita hidup dalam satu komunitas juga, dalam sel KTM. Saya ingat sel KTM zaman mahasiswa dulu, sel KTM Santo Mikael. Ya, ada teman sel yang kemudian pernah sharing, ya, bagaimana dia juga menghadapi satu realitas tantangan dari dunia seperti ini. Dia dari satu kota di luar Surabaya, kuliah, kemudian tinggalnya di kos, ya. Lalu suatu ketika dia mengalami pertobatan setelah mengikuti camping rohani di pertapaan Karmel Tumpang Malang, retret awal atau seminar hidup baru yang memang kemudian dikemas untuk muda-mudi, ya. Jadi kemudian dengan segala acara muda-mudi yang begitu menarik, tetapi kemudian di situ juga para muda-mudi ini dihantar untuk mengalami hidup baru dalam Roh Kudus, yaitu dengan kemudian dihantar dalam pertobatan dan mengalami pencurahan roh. Tetapi kemudian teman ini kemudian sharingkan, ya, bagaimana di kos-kosan ini rupanya mau tidak mau, artinya apa? Bukan karena dia merasa bukan usahanya sendiri, ya, tapi karena itu sungguh-sungguh anugerah dari Tuhan, ya. Bagaimana Roh Kudus kemudian bekerja, ya, bagaimana kadang-kadang, ya, sepertinya tidak nyambung dengan teman-temannya. Kalau teman-temannya satu kos ini, ya, satu kesempatan misalnya malam-malam kemudian pergi ke tempat untuk, ya, tempat berdosa begitu, ya. Ya, dengan sendirinya apa? Artinya tidak mungkin dia kemudian dengan jelas, ya, tidak mungkin mengikuti itu. Tetapi kemudian artinya apa? Bagi dia dari sharingnya itu bukan satu hal yang membebani dia. Akhirnya setelah kemudian dia bergabung dalam
komunitas, akhirnya dia ya menemukan satu lingkungan hidup rohani yang baru. Ya, lingkungan teman-teman yang punya semangat rohani yang baru ya, jadi. Tetapi dengan pertobatan, kemudian dengan hidup berkomunitas, ini membantu dia untuk masuk dalam satu lingkungan kehidupan yang baru di dalam Roh Kudus. Mempunyai teman-teman dalam seiman yang juga punya kerinduan yang sama. Teman-teman dalam komunitas yang kemudian juga berjalan bersama menuju Tuhan. Ya, bukan berarti saudara-saudari komunitas ini bukan berarti orang-orang yang sempurna, sama orang-orang yang lemah ya, orang yang rapuh ya, bahkan kadang-kadang bisa gesekan, bisa tengkar dan sebagainya, bisa tidak cocok. Tetapi artinya apa? Ya, paling tidak satu bantuan besar, satu rahmat besar yang juga merupakan karya Roh Kudus pada zaman ini, di mana Roh Kudus menggerakkan bukan hanya di Indonesia saja, misalnya dengan komunitas-komunitas karismatik dan sebagainya, tetapi di seluruh dunia terjadi oleh karya Roh Kudus ini. Begitu banyak lahir persekutuan-persekutuan doa, lalu juga sel-sel komunitas yang mau tidak mau ini juga menciptakan satu lingkungan hidup rohani yang baru di tengah tantangan, di tengah perlawanan yang diadakan oleh dunia. Ya, jadi segala tadi 3 hal yang diungkapkan oleh dunia ini yang membuat ketakutan, ya, takut kehilangan kesenangan, lalu apakah dapat tahan kalau kehilangan semua itu, lalu bahkan mungkin ketakutan, kekhawatiran kalau sampai ditinggalkan teman-teman, dia takut apa kata orang. Tetapi saya rasa satu hal yang perlu kita yakini, bahwa Tuhan menyertai kita. Dan Tuhan juga akan menolong kita ya untuk menghadapi itu semua. Dan salah satu sarana yang efektif menghadapi dunia ini dengan menghayati hidup persekutuan atau hidup berkomunitas. Baik, sekarang akan kita lihat, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, baris yang kelima dari stansa ketiga Mada Rohani Santo Yohanes Salib ini. Kan kulewati sikuat dan perbatasan. Jadi dalam hal ini sikuat atau manusia perkasa ini melambangkan setan. Perbatasan ya, kemudian ini melambangkan daging, ya, nafsu-nafsu kedagingan. Kita lihat komentar yang diberikan oleh Santo Yohanes dari Salib. Jiwa menyebut setan sebagai sikuat atau manusia perkasa. Karena setan berusaha keras menjerat jiwa di jalannya, serta karena godaan dan kebuasan setan lebih hebat dari dunia dan daging. Selain itu, setan juga akan memperkuat dirinya dengan dunia dan daging, supaya dapat menyerang jiwa dengan lebih hebat. Jadi si kuat ini oleh Santo Yohanes Salib, jadi dilambangkan si kuat atau manusia perkasa ini merupakan lambang dari setan. Karena memang dalam hal ini setan memang satu pribadi yang sangat kuat dan berusaha mati-matian, berusaha keras menjerat jiwa di jalannya. Dan kemudian godaan setan, kebuasan setan lebih hebat dari dunia dan daging. Dalam hal ini, ya, kalau saya teringat dengan bagaimana dapat muncul namanya setan atau iblis. Ini kemudian cerita ini sebagai refleksi dan juga apa yang diungkapkan oleh para bapak gereja. Dalam hal ini kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan setan, ya. Tuhan hanya menciptakan yang baik, yaitu malaikat dan kemudian juga manusia dan makhluk-makhluk ciptaan yang lain, ya.
Tetapi bagaimana kemudian bisa ada setan ini ya? Nah, bapak-bapak gereja berusaha menerangkan dalam refleksi mereka, ya sebenarnya dalam hal ini kalau kita ingat, ya misalnya Anda pernah ke gereja Katolik Santo Yakobus di Citraland ya, di situ kan ada 7 malaikat agung. Jadi patung 7 malaikat agung yang kemudian ada di sekeliling di dalam gereja. Mungkin yang paling kita kenal malaikat-malaikat agung itu yaitu Santo Gabriel, Santo Mikael, Santo Rafael. 3 ini yang kemudian kita jumpai dalam kitab suci, ya. Tapi ternyata kemudian masih ada 4 malaikat agung lain. Tetapi kemudian juga sebelum adanya setan ini juga ada 1 malaikat agung yang juga mempunyai kemuliaan yang besar yang diberikan oleh Allah, yaitu Lucifer. Ya, dari Lucifer ini namanya, yaitu artinya apa? Pembawa cahaya, pembawa terang. Nah, satu ketika kemudian Allah Tritunggal Maha Kudus, ya walaupun Tuhan Yesus belum lahir di dunia ini ya, tetapi Sang Sabda, Firman ya. Jadi Allah Tritunggal Maha Kudus kemudian menyampaikan pada para malaikatnya rencana keselamatan yang begitu besar, begitu luar biasa. Allah menyatakan bahwa Firman atau Sang Sabda ini akan menjelma menjadi daging. Allah akan menjadi manusia. Firman ini akan menjelma menjadi daging. Dan kepadanya, jadi dia akan menjadi sungguh-sungguh Allah, tetapi juga sungguh-sungguh manusia. Dan kepadanya segala makhluk termasuk para malaikat harus tunduk dan sujud menyembah. Lalu kemudian dalam hal ini, ya Lucifer sebagai salah satu malaikat agung, ya saya pakai bahasa ini ya, mulai bergolak, mulai bergumul batinnya ya. Jadi para malaikat ini sebenarnya diciptakan dalam kemuliaan ya, dalam kekudusan, dalam kesucian, dalam kesempurnaan ya. Diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah begitu ya. Nah, tetapi kemudian dia mulai bergumul. Nah, tapi kemudian dalam pergumulan dia merasa tidak bisa menerima bagaimana ya levelnya malaikat harus kemudian menyembah Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia. Ya, dia sungguh-sungguh Allah tapi juga sungguh-sungguh manusia. Ya, nggak level lah, ya, nggak level lah, ya. Jadi masa nggak level untuk menyembah itu ya. Jadi akhirnya mulai bergumul, dan karena dia diciptakan dalam kemuliaan, kesempurnaan, dan ketika dia kemudian memberontak kepada Allah, maka dari kemuliaan, kekudusan, kesempurnaan akhirnya menjadi apa? Kejahatan itu sendiri, kegelapan itu sendiri, menjadi kemudian ya kekuasaan kegelapan, menjadi penguasa kegelapan. Dan digambarkan dalam kitab Wahyu bagaimana dia menyeret sepertiga di antara para malaikat itu ya untuk menjadi pengikutnya. Ya, tetapi ini diceritakan oleh bapak-bapak gereja bahwa ini merupakan asal-usul setan. Dan mau tidak mau terus-menerus setan berusaha, artinya apa? Melawan Allah. Nah, tetapi kemudian karena dia juga tidak mungkin melawan atau kemudian memberontak kepada Allah secara langsung, karena di hadapan Allah setan sama, takut, gentar dan gemetar ya. Tetapi kemudian artinya apa? Yang menjadi fokus perlawanannya yaitu apa? Yang dicintai oleh Allah, yaitu manusia yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Nilai satu jiwa itu sungguh-sungguh berharga. Nilai satu jiwa, keselamatan satu jiwa yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus dari atas kayu salib, nilainya apa? Jauh lebih besar daripada seluruh isi dunia ini. Karena itu apa? Setan berusaha mati-matian untuk merebut dan menghancurkan keselamatan itu.